ini sebagai wadah pengembangan potensi bakat minat siswa. Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari pramuka, PNR, kemudian olahraga, bela diri yang lain-lainnya di sekolah. Nah, untuk SMK itu ada struktur tentang pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa tema pilihan kelas 10, 11, dan kelas 10. Halo, Assalamualaikum. Proyek profil dengan 2 tema pilihan dan 1 pekerjaan. Kelas 11 2 proyek profil Pancasila. Monggo, saya di lab, sampai ke lab sekarang. Kelas 12 adalah 1 proyek penguatan profil Pancasila dengan 1 tema kepekerjaan. Di lab nanti 3. Ini ada beberapa tema di pekerjaan, ada dunia kerja, kemudian kelompok praktek kerja minimal 6 bulan dan sebagainya. Struktur kurikulum merdeka didesain prinsip pendidikan berpusat pada murid tadi seperti disampaikan di slide sebelumnya. Masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Oke, nah ini contoh Bapak Ibu untuk panduan. Jadi setiap ada KSP itu ada panduan KSP-nya. Untuk panduan pembelajaran dan asesmen itu ada panduannya. Untuk P5 itu ada panduan. Jadi kita mengacu ke panduan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Ini rencana aksi nyata, ini untuk pemahaman kurikulum. Ini kita next saja, nonton video, saya pikir yang video tadi sudah cukup, tapi saya lewati. Nah ini, pergantian kurikulum merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena perubahan zaman, perubahan kebutuhan di satuan pendidikan. Memang kadang kita sudah di zona nyaman, ngajar sudah puluhan tahun, ini kok kurikulum ganti apa lagi? Nah gitu ya, merubah mindset memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya seperti itu. Pentingnya perubahan pola pikir mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi dari hal dunia zona nyaman ke hal yang baru ini perlu suatu proses. Seperti ketika awal-awal ada Gojek, ada Grab itu, wah, proses ekspansinya luar biasa. Dari terjadi konfrontasi ojek pengkolan dan Grab atau juga Gojek. Untuk desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid disampaikan perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi sebagaimana yang disampaikan di paparan video tadi. Merancang program sekolah pembelajaran sesuai dengan tahapan proses belajar murid. Nah, tujuan pembelajaran atau TP itu ada 2 di kurikulum merdeka itu. Yang pertama kompetensi dan yang berikutnya lingkup materi. Kompetensi ini mencakup 3 komponen, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Lingkup materi ini adalah pengetahuan inti atau hal konsep utama yang perlu dipahami. Ini ada beberapa alternatif menyusun tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka dari CP ini disusun menjadi TP. Alternatif yang pertama merumuskan tujuan secara langsung berdasarkan CP. Kedua, tujuan pembelajaran dianalisis dari CP itu mana yang masuk kompetensi, mana yang masuk lingkup materi, baru nanti diberikan tujuan pembelajaran. Alternatif 3 merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini kita lihat elemen yang pertama, di elemen pengukuran untuk CP pada akhir pasal kita dapat mengukur panjang menggunakan hubungan antar satuan baku panjang cm dapat mengukur dan mengestimasi luas dan satuan baku berupa bilangan cacat. Nah dari sini
dari elemen ini dari CP itu, maka untuk merumuskan tujuan berdasarkan materi itu, ini langsung saja dirumuskan yang warna mengukur panjang berat benda menggunakan satuan baku. Maka kalau dapat diharapkan dapat mengukur dan seterusnya. Dan menentukan dapat baku ini langsung diambil dari CP-nya. Yang ketiga mengukur dan artinya apa namanya, kolom yang hijau ini itu bisa memilah sebetulnya, mengukur luas dan volume atau mengestimasi dan seterusnya. Contoh yang berikutnya elemen geometri fase kelas B ini SMP. Dan titik dapat mendeskripsikan jadi berbagai bentuk bangun datar sekitar dan menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih ini langsung diambil saja sebagaimana contoh di elemen ukuran dengan yang warna kuning dan yang warna pink ini mendeskripsikan dan berbagai bentuk bangun datar ini sebagai dan seterusnya sebagai tujuan pembelajaran. Nah, alternatif 2, Bapak Ibu, kita memilah dari elemen CP mana yang masuk kompetensi, mana yang masuk lingkup materi. Dari contoh CP di elemen aljabar, pada akhir fase fase B, peserta dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan. Dari sini maka dipilih kompetensi apa saja yang dari elemen ada mengisi, mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan. Nah, lingkup materi itu tentang materinya itu apa? Tentang penjumlahan, pengurangan, pada bilangan cacat dan sebagainya. Tentang di sini ada pola gambar atau objek dan seterusnya. Sehingga setelah dipilah ini, maka dibuat tujuan pembelajaran yang di pojok kanan bawah ini, mulai dari A1.1 sampai A1.4. Nah, dari sini titik 1 mengisi nilai ini, menggabungkan kompetensi dan lingkup materi tadi yang belum diketahui di dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah 100. Kemudian mengisi nilai dan seterusnya. Kemudian ada mengidentifikasi. Kemudian ada mengidentifikasi dan meniru. Ini ada beberapa kompetensi. Ini ada meniru, mengembangkan. Tentunya bisa dipilah lagi menjadi tujuan pembelajaran. Oke, ini masih contoh alternatif 2 untuk fase B. Pada elemen pengukuran, peserta tidak dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antara satuan panjang cm, meter, mengukur dan mengestimasi dan seterusnya. Nah, ini dipilih kompetensi. Kompetensi itu biasanya berupa tata kerja operasional. Di sini boleh kompetensinya ada mengukur, menentukan hubungan, mengukur dan mengestimasi luas dan seterusnya. Lingkup materi itu adalah kita bisa pilih di sini adalah menggunakan satuan baku, hubungan satuan panjang antara cm, meter, kilometer dan sebagainya. Kemudian ada luas dan volume menggunakan satuan baku, sehingga tujuan pembelajarannya bagaimana alternatif 2 tadi setelah dipilih kompetensi dan lingkup materinya maka disambungkan menjadi mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Ini disambungkan saja poin 1 dan poin 1, poin 2 di kompetensi, lanjut disambungkan ke lingkup materi,
poin 3 di kompetensi sambungkan ke lingkup materi di poin 3. Sehingga itu merupakan ada P1.1, P1.2, dan 1.3. Yang alternatif 3 ini adalah menggabungkan antar CP. Ini ada elemen pengukuran dan elemen geometri sebagaimana pada slide yang sebelumnya. Maka ini bisa digabungkan. Ketika ada capaian elemen pengukuran dan geometri, maka bisa dibuat menentukan hubungan antar satuan baku. Nah, di satuan baku ini di sini karena ini di geometri ada bangun datar segi 4 segi 3, pasti ada satuan bakunya, ada panjang, ada lebar, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada menjelaskan ciri berbagai bentuk bangun datar segi 4 dan segi 3. Ini bisa juga di elemen pengukuran, artinya mereka bisa mengukur atau mengestimasi luas dan volume dari segi 4 dan segi 3 dan seterusnya. Penting untuk diperhatikan, dapat kembangkan dengan cara lain selama capaian pembelajaran yang masuk tercapai. Pengembangan pembelajaran ini bisa dikembangkan atau diperhatikan di tujuan pembelajaran. Kalau dulu itu ada ABCD, ada audience, behavior, apalagi C-nya itu apa? ABC. D-nya itu condition. Siswa dapat mengukur panjang meja segi 4 dengan benar. Nah, itu tadi. Siswanya ini adalah audiens, mengukur ini behavior, kondisinya itu meja segi 4 tadi, degree itu dengan benar, dan sebagainya. Nah, ini menyusun ATP itu ada beberapa model. Dari yang sederhana dan informatif artinya bisa dapat dipahami oleh pembaca atau pengguna. Esensial dan kontekstual artinya ada memperhatikan aspek-aspek yang mendasar atau esensi, atau juga sesuai dengan aspeknya tadi, kompetensi yang merupakan hasil dari pembelajaran. Berkesinambungan artinya pembelajaran saling terkait dengan yang lainnya, artinya ada tingkat dasar, kemudian tingkat lanjut, dan tinggi atau tingkat analisis, dan sebagainya. Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh, artinya ketika belajar sepeda motor, mana yang harus dipelajari dulu, apakah mulai dari tune up atau belajar cara kerjanya, mulai dari rem, gas, kopling, dan sebagainya. Kemudian menggambarkan cakupan tahapan belajar linear dari awal dan akhir fase. Artinya ada step-step yang harus dilaksanakan sebelum belajar metrik, sebelum belajar logaritmik, ini belajar tentang persamaan, bilangan, dan seterusnya. Menggambarkan cakupan dalam pembelajaran, perkembangan kompetensi dalam satu fase. Dari CP itu ada elemen, dari elemen itu dibuat CP tadi ATP itu bisa direncanakan sampai tuntas, bisa dengan satu fase atau lebih dari cara penyusunan TP ini ada beberapa prinsip, dari yang konkret ke yang abstrak. Artinya pengajaran ini harus mana yang lebih real dulu, baru ke abstraknya. Pengurutan diduktif ini konsep-konsep yang mengajarkan hierarki relasional atau di pembelajaran RPL, misalnya seperti itu, ke database hierarki rasional. Pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit, artinya ini sebagaimana biasa dalam semua hal dalam belajar mesti melalui hal yang mudah dulu,
baru ke pengembangan. Pengurutan secara hierarki ini adalah mengajarkan keterampilan komponen tentang konsep-konsep dalam pembelajaran. Ada ping polondo, ping poro lan judo, maka ping lebih dulu sebelum di judo dan dijumlahkan dalam satu persamaan dan seterusnya. Pengurutan prosedural ini ada tahapan-tahapan urutan yang harus secara prosedural diikuti atau juga urutan-urutan secara real yang harus dilakukan. Scaffolding itu tangga jagrak kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Steiger. Nah, steiger ketika kita mau buat tembok bangunan, itu ada perangkat seperti tangga itu yang segi 4 bisa ditambahkan di atasnya, bisa tambahkan di atasnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dalam menyusunan setelah CP jadi TP menjadi ATP ini urutannya Bapak Ibu mana yang harus didahulukan. Ini ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tahap 1 ini ada tahap 1.1, 1.2, 1.3, tetapi tidak 1.4, tapi 4.2. Dan 4.3 dilaksanakan pada tahap 1. Nah, sesuai dengan karakter tujuan yang disetting ini berhubungan dengan proses tadi yang di atas tadi, dari mudah ke sulit, prosedural, dan sebagainya. Kemudian yang langkah 2, 2.1, 2.2 ini tetap 3.1, 3.2 lah. Tahap 4 ini tadi yang 4.1 masih tetap, 4.2 ini pindah ke tahap 1 dan 4.3, kemudian 8.1 yang paling bawah pindah ke tahap 4 setelah 4.1. Tahap 5, tahap 6 ini tetap, 7 tetap, nah yang 8 tadi karena pindah ke atas sehingga tahap 8 ini hanya pada 8.2 dan 8.3. Itu kira-kira Ibu dan Bapak untuk tahapan-tahapan pada penyusunan ATP-nya. Nah ini contoh capaian umum di kelas F untuk teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kelas 11 dan 12 ini topologi arsitektur jaringan, kemudian pengalaman jaringan, instalasi, mengkonfigurasi perangkat jaringan, dan chapter layanan jaringan. Kemudian untuk perencanaan dan pengelamatan jaringan pada elemen fase F ini merencanakan topologi arsitektur jaringan sesuai kebutuhan, mengumpulkan jaringan, kemudian melakukan pengelamatan jaringan atau TCP/IP, memahami CIDR, pengelamatan jaringan menggunakan perfik, dan menghitung subnetik. Ini di perencanaan dan pengelamatan jaringan. Kemudian ada teknologi kabel dan nirkabel. Ini CP-nya fase F dan seterusnya. Ini menjelaskan konsep tentang voice IP, mengkonfigurasi voice IP, kemudian juga hubungannya dengan kabel fiber optis, cara kerjanya, kemudian menyambung, dan juga melakukan perbaikan. Kemudian yang di fase F itu keamanan jaringan atau security jaringan yang berhubungan dengan penggunaan pengamanan jaringan, memahami firewall, server, kemudian autentifikasi, pendeteksi ancaman jaringan, dan seterusnya, sampai di teknik kriptografi. Kemudian ada elemen pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Jadi ada perangkat jaringan dipasang dan berarti perangkat-perangkatnya, menjelaskan konsep virtual local area network, kemudian tentang jenis routing, permasalahan routing dinamis, network translator, permasalahan perbaikan proxy server, manajemen bandwidth, dan load balancing.
manajemen bandwidth, mengatur bandwidth-nya, load balancing, balance untuk misalnya ada dua internet service provider yang berbeda bandwidth-nya, ini bisa dibalancingkan. Dan kemudian Bapak Ibu, ini di kelas F administrasi jaringan yang akan kita laksanakan, kita pelajari bersama di minggu depan secara luringnya. Ini menginstalasi operasi jaringan OS, mengkonfigurasi dan menguji konfigurasi remote server, DHCP, DNS, FTP, kontrol panes hosting, self hosting, virtual, private server, dan sistem kontrol monitoring. Jadi ini kita sudah bahas secara ya, yang 2 hari sebelumnya itu tentang pokok-pokok administrasi sistem jaringan. Ini dari elemen perencanaan dan pengamatan jaringan, topologi tadi sudah disampaikan. Yang di sini adalah warna-warna yang berbeda, ini adalah untuk tadi ada CP mengubah ke tujuan, kemudian berubah ke TP juga ATP. Itu Ibu dan Bapak materi ketiga tentang implementasi kurikulum Merdeka. Ada yang perlu disaringkan, ditanyakan, atau sharing pengalaman, dipersilakan. Baik. Gimana? Assalamualaikum Pak Pri. Monggo Pak Ihya. Pak Ihya, nggih, Pak Ihya, Pak Pri. Mohon maaf Bapak. Terkait beberapa elemen yang ada di konsentrasi kalian TKJ, itu kan ketika kita membuat asesmen, di mana asesmen sama penilaian itu kan beda Bapak nggih. Nah, itu kadangkala ada ada pro dan kontra Bapak antar guru Bapak. Terkait soal itu dikatakan sulit, itu kriterianya seperti apa Pak? Itu kan kadang-kadang ketika wakakuringnya itu buat ketentuan pembuat soal itu kan ada keterangan misalkan yang sudah yang mudah sekian persen, yang mudah, yang sedang sekian persen, yang gitulah. Untuk ukuran soal itu dikatakan mudah, sedang, sulit itu apakah ada kriterianya Bapak itu? Ya. Nggih, sementara itu mawon Bapak, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampangannya gini Pak Isya, soal yang mudah itu soal yang bisa dikerjakan oleh seluruh siswa. Itu Pak. Soal yang mudah. Soal yang sulit ini bukan berarti ini siswa yang dia mempunyai kemampuan di atas rata-rata dari jumlah siswa di dalam satu kelas misalnya. Ya. Nah, soal yang sedang itu ya rata-rata siswa bisa. Artinya gini, kalau ada siswa 100, siswa yang mudah itu soal 100 soal itu bisa semua. Baik soal siswa yang mempunyai kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan tinggi. Nah, kemudian soal yang sedang ini rata-rata siswa bisa. Artinya gini, kalau KKM-nya itu berapa KKM itu? 70 atau 80 atau berapa Pak ya? Kalau yang KK itu 75. Kalau yang ke-13 kemarin kan KKM Bapak. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka itu sebetulnya KKTP Bapak. Nah, orang-orang bilangnya nggak boleh nyebut 75, kan ada rubrik penilaiannya gitu kan. Iya. Lah monggo saja disepakati. Nah, itu pembuatan soalnya ya yang kriteria 70 atau berapa 80% bisa, itu artinya ya itu yang dikatakan siswa yang sedang. Soal yang sedang seperti tadi. Seperti di UKK itu kan ada paket-paket.
paket ada berapa? 3 atau 4 paket ya? Paket 1, 4 Bapak. 2, 3, 4. 4 G. Nah, paket 1 itu yang semua siswa bisa. Mulai dari yang siswa mempunyai kemampuan yang batas minimal, itu bisa dikerjakan semua. Paket 2, paket 3 itu yang rata-rata siswa bisa. Paket 4 ini siswa yang untuk di atas rata-rata. Nah, cara mengetahuinya ya antar Bapak Ibu yang mengajar materi pembelajaran itu saling berbagi pengalaman. Oh, siswa ini kalau saya beri tes apa tes pretest atau post test atau tes sumatif formatif, siswa ini dapat nilai tinggi, yang ini sedang rata-rata, yang ini limited. Nah, gitu ya. Pelajaran apapun, apakah matematika, apa fisika, bahasa Inggris, dan seterusnya. Sehingga kita bisa membuat suatu kriteria, oh, siswa ini di atas rata-rata, siswa ini rata-rata, dan di bawahnya ini ada 1-2 siswa yang kriterianya memenuhi standar minimal. Jadi kriteria soal sulit dan tidak sulit itu bisa dilihat dari materi mata pelajaran sehari-hari dan karakter siswanya, Pak. Kadang angkatan tahun ini di kelas ini dengan angkatan tahun kemarin itu beda, setiap angkatan beda, dan pasti ada anak yang pinter, anak yang sedang, dan kurang. Nah, yang diapali, yang kita sering apal itu sering ingat itu siswa sing pinter sama sing beling, nah gitu. Itu biasanya gitu. Jadi yang dikatakan sulit ketika seluruh guru siswa yang kriteria soal sulit yang siswa di atas rata-rata bisa. Nah, itu saja. Gitu, Pak. Nah, kadang juga soal yang ini, yang angkatan kemarin ini masuk sulit, yang angkatan sekarang kok tidak sulit. Nah, muridnya pinter-pinter kabeh yang sekarang. Misalnya gitu. Ilustrasinya begitu, Pak, kira-kira. Mungkin bisa sharing dengan kawan yang lain, monggo. Yang disampaikan Pak. Monggo Pak Usnaid. Ya, kalau kami yakin ini boleh dari hasil CPD kemarin untuk kriteria pembuatan soal ini untuk yang tidak sebenarnya ada tiga, ada pada saat sedang proses dan setelah tes. Nah, kalau mau mengukur tingkat kesulitan itu sebenarnya kita pakai panduan taksonominya, apa yang kita ukur. Kan itu ada soal lot sama hot, itu kategorinya, Pak, seperti itu. Jadi di sini kalau sudah tahapan yang dari menganalisa ke atas itu kan itu sudah yang tinggi, sudah analisis sesuai yang ini yang dikatakan soal hot, dan ini tingkat kesulitannya memang sudah di atas. Akhirnya mengukur kemampuan anak itu sudah bisa menganalisa sampai bisa mencipta. Nah, kalau mau melihat soal mudah atau gampang, dilihat saja dari kategori tadi. Apanya yang kita ukur gitu. Misalnya kalau kita mengukur tingkat pemahaman atau peningkatan siswa, itu berarti kategorinya soal mudah. Kalau kita kebanyakan hafalan karena, tapi kalau sudah mengkritik ataupun membatinkan atau menganalisis terhadap sesuatu, contoh misalnya membuat atau mengkonfigurasi dan menceritakan masalah, itu kan sudah kategori yang sulit. Nah, kami di sekolah juga ditetapkan itu dalam pembuatan soal, khususnya yang diprotoktif, itu jangan terlalu banyak yang sifatnya hafalan. Nah, misalnya kalau misalnya kita yang biasa pengalaman, kalau praktikumnya, nah itu bisa membuat topologinya. Nah, nanti anak siswa menganalisa mana kebutuhan apa saja yang diperlukan, kemudian langkah konfigurasi apa saja yang perlu diberikan dalam sebuah topologi ini misalnya. Nah, itu maksudnya kategori yang sulit. Nah, itu kalau misalnya kita yang pikiran kita. Sebenarnya kalau soal adaptif sama ini memang
itu beda lagi proses cara pengimplementasi atau teknologi. Jadi itu saya menurut saya Pak. Jadi intinya kalau persiapan itu berdasarkan taksonomi aja. Ya, oke. Ya, betul sekali. Dari Pak Sreni ini kita mengenal taksonomi Bloom. Itu kalau membuat di assessment memang ada dua bagian, low order thinking dan high order thinking. Yang high order thinking ini dikenal nanti dengan soal-soal yang hot. Soal yang hot ini adalah bukan soal yang tidak bisa dikerjakan, tapi dia mempunyai kriteria kecakapan pada level tinggi. Soal hafalan itu belum tentu soal yang mudah. Karena hafalan bisa jadi kalau ditanya kapan Gunung Semeru meletus yang pertama kali, susah itu. Kapan Presiden Soekarno dibuang di Nd? Nah, ini mungkin Pak Anton saja ini yang tahu Pak. Yang di Nd. Pak belum tentu tahu juga. Di Nd itu ada rumahnya Pak siapa itu? Presiden yang pertama itu pernah di sana. Saya pernah mandi di sumurnya itu. Pak mandi di sini Pak untuk awet muda katanya begitu. Seperti air di Narmanda. Ikut-ikut saja. Kemudian, apa yang disampaikan Pak Senayan tadi melengkapi informasi yang diberikan sebelumnya. Jadi, ya ini pengalaman-pengalaman terkait ketika menyusun soal-soal. Namun kalau disepakati atau ditentukan nanti mesti harus ada duduk bersama merumuskan itu di antara kawan-kawan guru pada mata pelajaran yang terkait yang mau diakses. Ada lagi Bapak Ibu tambahan masukan? Dipersilakan. Tidak ada? Oke, Bapak Ibu, ini tugas yang kedua. LK1 terlalu besar ya. Oke. Masih kelihatan Bapak Ibu bisa dibaca? Bisa Bapak. Oke. Bisa. Jadi tugasnya ada dua, kemarin dan hari ini. Ini LK1 fase F teknik jaringan komputer dan telekomunikasi pada guru merdeka. Ini petunjuk pengerjaan secara individu. Bapak Ibu membuka dokumen CP fase F teknik jaringan komputer dan telekomunikasi buat tugas pada Word. Tugasnya pilih satu CP pada fase F di teknik jaringan komputer, boleh tadi security jaringan, administrasi jaringan, atau kabel dan nirkabel, dan monggo saja. Dan tentukan membuat CP, membuat tujuan pembelajaran dari CP lagi. Setelah itu buat ATP. Jadi tugasnya Bapak Ibu memilih CP, membuat TP, dan merumuskan ATP. Begitu Bapak Ibu? Jelas ya? Kalau yang kemarin itu berbagi praktek baik, kita berbagi pengalaman, berbagi solusi atau juga problem ketika mengajar, solusinya bagaimana. Nah, ketika itu dianggap sebagai hal yang terbaik untuk solusi itu bisa ditiru. Yang sekarang ini membuat milik salah satu CP, kemudian membuat PP-nya dan menentukan ATP. Jadi, itu Ibu dan Bapak dari hari ini. Sebelum diakhiri, ada yang mungkin ditanyakan? Yang kebetulan Mbak Lila tidak ada ini. Tugas yang tadi di-share di grup Bapak ya? Di-share di grup dan di link. Oh, siap Bapak. Di link itu sudah ada materi dan ada tugas. Nanti tugasnya nanti buat folder. Okay. Ada katakan jumlah halaman untuk pembuatan best practice-nya atau apa saja yang perlu di ini? Bebas saja. Bebas saja.
best practice ini nanti dibuat PowerPoint nggak? PowerPoint, PPT. PPT ya. Ya. Ya, soalnya tadi di yang permintaannya kan dokumen atau PDF. Tapi boleh PPT ya. Kalau yang apa tugas? Yang ini Tugas pakai yang Word Pak, yang CPT PATP boleh Word nanti dirubah ke PDF boleh. Kalau yang kemarin Yang kemarin PowerPoint aja. PowerPoint. Ya. Oh, ya, siap. Atau boleh materi tapi ada PowerPoint untuk presentasi karena Bapak nanti mempresentasikan. Ya. Boleh materi atau materinya itu sebagai presentasi langsung ya tidak apa-apa boleh. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Untuk Bapak menunjukkan atau Pak Rafi ada masukan tambahan? Enggak, Pak, teman-teman biasanya sudah mahir Canva, biasanya dia buat Canva gitu PPT-nya. Boleh, itu teknis saja untuk presentasi. Boleh pakai Canva, boleh ngambil apa namanya aplikasi yang lain, tidak masalah. Yang Bapak Ibu dirasa familiar. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup materi hari ini. Kita akan foto bersama dulu. Silakan dibuka kameranya. Yang materi ini tadi Pak Pri minta tolong di share juga di Google Drive-nya tadi. Ya, di Drive sama di grup nanti kita. Iya Pak. Oke. Silakan dibuka Bu Fatmawati Dwi. Oke, gimana ini? Oke, kita foto bersama-sama. Tarik bibirnya ke atas, ke samping kanan kiri, ke bawah 2 cm. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Nah, satu lagi jempol atau ke atas. Salah satu jempol, boleh 2 jempol. Tetap senyum, tetap cantik, tetap keren. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua atas pertemuan Zoom hari ini. Kita akan bertemu nanti di minggu depan di hari Rabu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap cantik, tetap senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon pamit. Live, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak.